Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan matkul tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Nafiul Lubab. Dan kelompok 8 terdiri dari Arida Ardaningrum, Umi Rohmawati, dan Bahtiar Fikri Musyarof. Kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen pendidikan dalam perspektif Quran Surat Al-Ashr ayat 1-3 dan As-Sajdah ayat 5. Dalam pengertian manajemen pendidikan dalam Quran Surat Al-Ashr ayat 1-3. Dari segi bahasa, manajemen berasal dari bahasa Inggris yang merupakan terjemahan langsung dari kata manajemen yang berarti pengelolaan, ketata laksanaan, atau tata pimpinan. Sementara dalam Kamus Inggris Indonesia karangan John M. Eccles dan Hasan Shadley, manajemen berasal dari akar kata to manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Manajemen menurut Hadari Nawawi adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajer dalam memanage organisasi, lembaga maupun perusahaan. Ramayulis menyatakan juga bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah al-tadbir atau pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbaro atau mengatur yang banyak terdapat dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrohmanirrohim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaih fi yaumi kana miqdaruhu alfasunatim mimma ta'udun. Artinya, dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari, yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat As-Sajdah ayat 5. Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengatur alam atau al-mudabbir atau manajer. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengelola alam. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia yang harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Sedangkan pendidikan Islam sendiri merupakan usaha untuk mengubah tingkah laku individu dalam kehidupannya, kemasyarakatannya, maupun alam sekitar yang berlandaskan Islam. Jadi, manajemen pendidikan Islam merupakan suatu proses dengan menggunakan berbagai sumber daya untuk melakukan bimbingan pertumbuhan rohani dan jasmani seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Berikut ini ayat Al-Quran tentang manajemen pendidikan Islam, yaitu Quran Surat Al-Ashr ayat 1-3. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Dari ayat pertama yaitu wal asri, demi masa. Isi kandungan ayat pertama dalam Quran Surat Al-Asr yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi masa yang dimaksudkan sebagai umur, sebab umur merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ayat kedua yaitu innal insana lafi khusrin, sungguh manusia berada dalam kerugian, yaitu isi kandungan tersebut adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai kerugian yang dialami oleh manusia bila tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ketiga, illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran.
dan saling menasihati untuk kesabaran. Isi kandungan tersebut dijelaskan bahwa ada 4 golongan orang yang tak merugi, yakni orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran, dan orang yang menasihati dalam kesabaran. Ayat pertama surat Al-Asr dimulai dengan sumpah. Jika Allah menyatakan bersumpah atas nama sesuatu atau muksambih, maka muksambih atau objek tersebut dipilih karena memiliki tingkat keagungan yang tinggi. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya menghargai waktu, karena waktu merupakan potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar digunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, maksud perkataan Imam Syafi'i adalah surat ini telah cukup bagi manusia untuk mendorong mereka agar memegang teguh agama Allah dengan beriman, beramal soleh, berdakwah kepada Allah, dan bersabar atas semua itu. Manusia sebagai komponen terpenting sumber daya berorganisasi mendapat perhatian yang besar dalam Al-Quran, baik sebagai makhluk individu, sosial, atau manusia yang tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka ia akan merugi dalam kehidupannya. Manajemen yang diterapkan Nabi Muhammad SAW memang tidak secanggih manajemen modern, tapi sejarah membuktikan bahwa manajemen yang beliau terapkan itu sangat efektif. Muhammad Ahmad Abdul Jawad mengemukakan bahwa terdapat 6 rahasia keunggulan manajemen Rasulullah SAW, yaitu 1. Kemampuan motivasi tim. Yang kedua, simple dalam memotivasi. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi. Yang keempat, kemampuan mendelegasikan dan membagi tugas. Yang kelima, efektif dalam memimpin rapat. Yang keenam, kemampuan mengontrol dan mengevaluasi. Dalam tafsir Karimir Rahman, imam yang dilandasi ilmu dalam surat ini, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian yang dimaksud dalam ayat ini bersifat mutlak, artinya seorang merugi di dunia dan di akhirat, tidak mendapatkan kenikmatan dan berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Allah mengeneralisir bahwa kerugian pasti akan dialami oleh manusia, kecuali mereka yang dimiliki 4 kriteria, yaitu 1. Beriman kepada Allah, yaitu keimanan ini tidak akan berwujud tanpa ilmu, karena keimanan merupakan cabang dari ilmu dan keimanan tersebut tidak akan sempurna jika tanpa ilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Seorang tidaklah dikatakan menuntut ilmu kecuali jika dia berniat bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmu tersebut. Maksudnya, seseorang dapat mengubah ilmu yang telah dipelajarinya tersebut menjadi suatu perilaku yang nyata dan tercermin dalam pemikiran dan amalnya. Oleh karena itu, betapa indahnya perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah. Yang ketiga, berdakwah kepada Allah. Berdakwah mengajak manusia kepada Allah Ta'ala adalah tugas para rasul dan merupakan jalan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Yang selanjutnya yaitu konsep manajemen pendidikan Islam. Perspektif pandangan Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Fleksibel, yaitu yang dimaksud adalah tidak kaku atau lentur. Menurut pendapat Imam Suprayogo bahwa berdasarkan hasil pengamatan beliau, walaupun sifatnya masih terbatas, menunjukkan bahwa sekolah atau madrasah meraih prestasi unggul justru karena fleksibilitas pengelolaannya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang kedua, efektif dan efisien menurut Wayan Siddhartha, yaitu pekerjaan yang efektif ialah pekerjaan yang memberikan hasil seperti cara semula, sedangkan pekerjaan yang efisien adalah pekerjaan yang mengeluarkan biaya sesuai dengan rencana semula atau lebih rendah. Yang dimaksudkan dengan biaya adalah uang, waktu, tenaga, orang, material, media, dan sarana. Yang ketiga, terbuka. Sikap terbuka di sini bukan saja terbuka dalam memberikan informasi yang benar, tetapi juga mau memberi dan menerima saran atau pendapat orang lain. Terbuka kesempatan kepada semua pihak, terutama staf, untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya terbaik dalam jabatan maupun bidang lainnya. Yang keempat, kooperatif dan partisipasif.
Dalam rangka melaksanakan tugasnya manajer, pendidikan Islam harus kooperatif dan partisipasif. Hal ini disebabkan ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa manajemen pendidikan itu harus bersifat kooperatif dan partisipasif. Hal ini disebabkan karena kehidupan ini tidak bisa melepaskan diri kepada beberapa limitasi atau keterbatasan. Yang menurut Kaiser Ibn Bernard, limitasi tersebut meliputi limitasi fisik atau alam, misalnya untuk memenuhi kebutuhan makanan ia harus menanam dan ini sering dilakukan orang lain atau bersama orang lain. Yang kedua, limitasi psikologi atau ilmu jiwa. Manusia akan menghargai dan menghormatinya. Yang ketiga, limitasi sosiologi. Manusia tidak akan hidup tanpa orang lain. Yang keempat, limitasi biologis. Manusia secara biologis termasuk makhluk yang lemah, sehingga untuk memperkuat dan mempertahankan dirinya manusia harus bekerja sama, saling baik dan menerima, bersatu dan mengadakan ikatan dengan manusia. Dan menurut Imam Suprayogo, reformulasi visi pendidikan Islam yaitu dalam selanjutnya relevansi teori pendidikan dengan teori Al-Quran dalam Quran Al-Asr ayat 1-3. Kaitan tafsir surat Al-Asr dengan prinsip manajemen waktu, bahwa ada kesesuaian atau relevansi antara prinsip Al-Quran dengan prinsip manajemen pendidikan dalam mengelola lembaga pendidikan Islam. Kesesuaian tersebut terlihat terutama dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Al-Quran surat Al-Asr mengisyaratkan bahwa dalam mengelola lembaga pendidikan agar menggunakan waktu dengan sebaiknya atau disiplin, yakni dengan membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan membina dan membimbing dalam bekerja secara baik dan benar, yaitu atau amal soleh, serta perlunya melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga dengan penuh rasa tanggung jawab dan disertai keimanan. Selanjutnya, penjelasan lebih lengkapnya ada di dokumen Microsoft Word. Sekian, terima kasih dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.